balik lagi sama aku Oliviera Hasibuan. Kali ini aku akan membahas tentang monitoring hemodinamik. Di sini, sebelum aku membahas tentang monitoring hemodinamik, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, untuk bantu tambah-tambah nilai. Di sini yang pertama aku akan membahas tentang hemodinamik. Di sini hemodinamik itu merupakan aliran darah yang ada di dalam tubuh manusia atau yang sering juga disebut sirkulasi jantung dan sirkulasi paru. Di sini, dalam kondisi normal, hemodinamik selalu dipertahankan oleh kondisi fisiologi tubuh yang baik dalam kontrol dan juga dalam kontrol hormonal, neurohormonal. Nah, di sini tapi di sini ada gangguan pada pasien kritis. Di sini pasien kritis itu mengalami mekanisme kontrol yang tidak baik akibat gangguan kontrol yang tidak melakukan fungsinya secara normal, yang menyebabkan status hemodinamiknya itu tidak stabil. Yang status hemodinamik tidak stabil itu bisa mengancam nyawa ya teman-teman. Di sini monitor hemodinamik ini juga menjadi komponen penting untuk perawatan dan menegakkan diagnosis yang tepat bagi pasien kritis. Selain menegakkan diagnosis dan melakukan perawatan, di sini monitoring hemodinamik itu juga bertujuan untuk yang pertama itu bisa mendeteksi adanya shock dini atau seperti kondisi pasien yang mengalami gagal jantung atau tamponade jantung. Di sini selain itu untuk mendeteksi dini itu, monitoring hemodinamik itu juga bertujuan untuk memberi informasi mengenai keadaan pembuluh darah, jumlah darah yang ada di dalam tubuh dan jumlah darah di dalam tubuh, dan menentukan jantung itu memompa darah sesuai dengan fungsinya atau tidak. Selain itu, monitoring hemodinamik ini juga dapat menentukan terapi yang sesuai untuk kebutuhan atau pemantauan respon terhadap terapi yang diberikan kepada pasien kritis. Di sini hemodinamik itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu monitoring hemodinamik invasif dan monitoring hemodinamik non-invasif. Tapi sebelum aku membahas tentang monitoring invasif dan monitoring hemodinamik non-invasif, aku akan memberitahu sedikit. Selain dari yang aku jelaskan tadi, di sini ada tolak ukur atau syarat yang menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan hemodinamik menurut Mutakin 2009, yaitu yang pertama itu tekanan vena sentral, yang kedua tekanan arteri pulmonalis, yang ketiga tekanan kapiler arteri pulmonalis, yang keempat ada tekanan atrium kiri, dan kelima ada atrium kanan. Di sini itu menjadi tolak ukur di pemeriksaan atau di monitoring hemodinamik. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik invasif. Di sini monitoring hemodinamik invasif itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu monitoring tekanan darah invasif yang dilakukan pada pasien yang mengalami kondisi kritis, seperti pasien yang baru saja mengalami tindakan pembedahan atau operasi mayor seperti pembedahan toraks, pembedahan saraf, pembedahan laparotomi, atau pembedahan vaskuler. Di sini tekanan darah invasif itu dilakukan juga pada pasien yang mendapatkan terapi vasopresor dan vasodilator. Nah, di sini pasien hipertensi kritis juga bisa dilakukan monitoring tekanan darah invasif. Dan selanjutnya, sehingga dapat terjadi perubahan tekanan darah yang mendadak, dapat kita deteksi secara cepat dan diberikan intervensi yang tepat untuk membantu kondisi pasien. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan serial analisis gas darah. Di sini pemeriksaan serial analisis gas darah itu juga dapat dilakukan pada pasien yang mengalami gagal nafas. Selain gagal nafas, di sini ada juga pasien yang terpasang ventilasi mekanik, pasien yang gangguan asam basah,
yang mengalami kondisi kritis sehingga dapat terjadi perubahan tekanan darah yang mendadak, serta kita juga dapat secara cepat mendeteksi dan memberikan intervensi yang tepat bagi pasien tersebut. Nah, selanjutnya ada juga monitoring. Yang kedua itu ada monitoring hemodinamik non-invasif, juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu status sirkulasi. Di sini status sirkulasi juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengukuran tekanan darah arterial. Di sini tekanan darah arterial itu merupakan tekanan yang terjadi oleh volume darah yang bersirkulasi pada dinding arteri. Tekanan darah ini juga disebabkan oleh perubahan pada cardiac output dan resistensi perifer pada tubuh. Sedangkan pasien yang mengalami curah jantung yang rendah akan mempertahankan tekanan darah normal melalui vasokonstriksi, dan untuk pasien kritis dengan vasodilatasi akan mengalami hipotensi walaupun pasien mengalami sepsis. Nah, di sini yang bagian kedua itu ada pengukuran suhu tubuh. Di sini pengukuran suhu tubuh itu dapat mengakibatkan pasien kehilangan cairan dan elektrolit. Pengukuran suhu tubuh itu untuk pasien yang mengalami peningkatan yang mengakibatkan pasien kehilangan cairan dan elektrolit, pasien mengalami dehidrasi atau peningkatan natrium, dapat meningkatkan penurunan suhu tubuh dapat diakibatkan oleh hipovolemia juga. Pada kekurangan cairan yang berat, suhu rektal dapat turun sampai 35 derajat Celcius. Penjelasan di bawah ini ada juga tentang penjelasan pengukuran suhu tubuh menurut para ahlinya. Yang pertama itu suhu tubuh dewasa yang normal itu disebut perkiraannya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, suhu tubuh dilakukan pengukuran suhu tubuh minimal 2 kali sehari untuk pasien kritis. Yang ketiga itu ada membandingkan suhu inti dengan suhu ekstremitas atau ujung-ujung jari dan tangan. Semakin jauh jarak hasil pengukuran, maka semakin kuat adanya dugaan terjadinya vasokonstriksi pada pasien tersebut, di mana vasokonstriksi itu dapat menyebabkan kompensasi di gangguan jantung atau volume jantung. Selanjutnya ada pengukuran denyut nadi. Di sini denyut nadi itu merupakan proses berapa kalinya arteri berkontraksi dalam 1 menit yang ditandai sebagai respon detak jantung. Sedangkan pasien dengan curah jantung yang rendah akan menunjukkan detak nadi yang lemah. Di sini berikut penjelasan pengukuran denyut nadi menurut para ahli. Yang pertama itu, denyut nadi diukur dengan meraba nadi radialis dan brachialis. Denyut nadi harus dihitung selama 1 menit. Selanjutnya juga ada denyut nadi normal untuk dewasa. Untuk orang dewasa itu yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, selanjutnya dari bagian monitoring hemodinamik non-invasif ini ada juga status cairan. Di sini status cairan itu dibagi menjadi satu bagian, yaitu produksi urin. Produksi urin di sini, urin yang keluar dari tubuh dengan tidak langsung akan memberikan petunjuk mengenai perfusi ginjal. Di sini sebanyak 25% curah jantung orang yang sehat akan memberikan perfusi ke ginjal, dan ketika perfusi ginjal mengalami fungsi yang abnormal, maka urin yang keluar seharusnya lebih dari 0,5 ml per jam. Ketika mengalami oliguria atau anuria, akan membuat ginjal tidak mampu mensekresikan sisa-sisa metabolisme tubuh, dan semakin lama akan menyebabkan terjadinya uremia yang berakibatkan asidosis metabolik dan hiperglikemia. Nah,
Selanjutnya dari monitoring hemodinamik non invasif ini juga yang terakhir itu ada status oksigenasi. Di sini status oksigenasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada frekuensi nafas. Di sini frekuensi nafas itu dilihat dari yang pertama itu normal RR atau normal pernafasan itu 12 sampai 20 kali per menit. Itu nilai normalnya. Yang kedua itu pernafasan dihitung minimal selama 30 detik. Yang ketiga, jika pernafasan pasien berada di luar parameter pernafasan normal, maka pernafasan pasien yang dihitung selama 1 menit penuh untuk memastikan akurasi dan mengevaluasi irama pernafasan pasien tersebut. Yang keempat itu ada, selain pernafasan, kita sebagai perawat juga harus menilai irama nafas pasien. Karena irama nafas pasien yang dikeluarkan secara dalam atau yang sering disebut amplitude, yang amplitude selanjutnya ada simetris atau tidaknya pola napas tersebut, yang disertakan efron yang dikeluarkan pasien untuk bernafas. Yang kedua itu ada status oksigenasi. Di sini status oksigenasi itu terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu pulse oximetry yang berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen dalam arteri tubuh manusia. Yang kedua ada normal saturasi oksigen normal antara 95 sampai 98%. Yang selanjutnya, jika saturasi oksigen kurang dari 90% akan berkorelasi dengan kadar oksigen dalam darah yang sangat rendah dan membantu penanganan dan membutuhkan penanganan yang segera. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika saya banyak kesalahan kata, karena saya juga masih belajar. Terima kasih teman-teman udah sempat lihat video aku. Bye-bye.